بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, yang mana kita masih bersama dengan surat Al-Ahzab, ya. Surat yang ke-33 yang terdiri dari 73 ayat dan termasuk surat Madaniyah yang berisi tentang hal-hal yang banyak sekali, yang diantaranya yang telah kita ambil berkenaan dengan hukum kekeluargaan itu berdasarkan ketetapan Allah dan Rasulnya. Kemudian bercerita juga tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantu Rasulnya dan kaum muslimin dalam peperangan Ahzab, yang kemudian dilanjutkan dengan perang Bani Quraidah. Kemudian ayat mulai berbicara tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin, yang mendapatkan kemuliaan untuk menemani Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam suka dan dukanya. Sekarang di ayat yang ke-35 ini yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini sampai ayat 36 nanti akan berbicara tentang sifat-sifat orang mukmin dan kewajiban mereka terhadap perintah Rasul. Mudah-mudahan kita bisa ambil yang selanjutnya ayat 37 sampai 40 berkenaan dengan hukum anak angkat, yang mana Rasulullah mengangkat Zaid bin Harithah menjadi anak angkatnya sampai dinisbatkan kepadanya Zaid bin Muhammad, dan bagaimana hukumnya, dan bahwasanya ia bukanlah seperti anak kandung. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk lebih jauh, kita tilawah dulu ayat 35 sampai 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-35 ini Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan tentang sifat-sifat orang mukmin dan kewajiban mereka terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka, mereka adalah innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang qanitat, yang tetap dalam ketaatannya. Kemudian juga wassadiqina wassadiqat, wassadiqina wassadiqat, wassabirina wassabirat, wal khashi'ina wal khashi'at, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Ya Allah sebutkan juga tentang laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki perempuan yang sabar, laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki perempuan yang bersedekah, laki-laki perempuan yang berpuasa, laki-laki perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka mereka mendapatkan sesuatu yang telah Allah sediakan untuk mereka. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Maka Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya para wanita muslimat, ya, selain istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bertanya tentang diri mereka. Karena apa? Karena kalau kita lihat konteks ayat-ayat sebelumnya, itu menyebutkan dan menceritakan tentang istri-istri Rasulullah saja. Lalu bagaimana tentang wanita-wanita lain selain istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karenanya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini menjelaskan bahwasanya wanita-wanita muslimat juga mendapatkan hal yang sama berupa surganya Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melaksanakan atau mencapai sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Dan ini membuktikan bahwasanya Allah tidak hanya memperhatikan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga memperhatikan wanita muslimat secara umum. Kalau kita lihat konteks ayat ini, itu dia mencakup seluruh amal saleh. Mencakup seluruh amal saleh. Ya.
Al-muslimina wal muslimat. Nah, ini berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan amalan yang zahir. Seakan-akan mengatakan sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang melaksanakan amalan zahir, maka dia juga akan mendapatkan yang berada pada akhir ayat, yaitu disediakan eh, pahala yang besar, disediakan ampunan dan juga pahala yang besar. Kemudian wal mu'minina wal mu'minat. Ini berkaitan dengan iman. Iman itu berkaitan dengan amalan batin. Ketika iman digabungkan dengan Islam, kedua-duanya disebutkan, maka iman itu amalan batin, Islam amalan zahir. Tapi ketika tidak digandengkan, maksudnya sebutkan Islam saja atau iman saja, maka masuk di dalamnya ketika penyebutan Islam itu iman, ketika menyebutkan iman masuk di dalamnya itu Islam. Jadi ketika bersatu dia mempunyai makna masing-masing. Muslim itu amalan zahir, mukmin itu amal batin. Tapi ketika disebutkan sendiri-sendiri, maka masuk amalan zahir dan batin. Kemudian wal qanitina wal qanitat, ya, yaitu yang senantiasa tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan was-sadiqina was-sadiqat. Ini berkaitan dengan amalan lisan. Itu jujur ya. Dan jujur ini sesuatu yang berat. Berat. Tetapi ketika seseorang berusaha untuk jujur, maka pada hakikatnya dia telah membawa dirinya kepada keselamatan. Ya. Sebagian menyangka bahwasanya kebohongan itu yang menyelamatkan. Tapi ternyata kebohongan menyelamatkan secara semu. Coba sepertinya menyelamatkan. Tapi pada hakikatnya, biar bagaimanapun seorang itu menyembunyikan kebohongan, pasti pada waktunya akan terbongkar juga. Ya. Akan terbongkar juga yang membuat dirinya malah masuk kepada kecelakaan. Kemudian Allah sebutkan tentang wasabirina wasabirat. Tentang wanita laki-laki yang sabar dan wanita-wanita yang sabar. Sabar dalam menjalani ketaatan. Salah dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam ketika tertimpa musibah dari musibah yang kurang mengenakan. Jadi sabar itu ada tiga. Sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar ketika tertimpa musibah. Kemudian wal khasyiina wal khasyiat. Laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk. Terutama khusyuk dalam sholat. Kemudian Allah sebutkan juga wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Yaitu bersedekah. Dan amalan ini berkaitan dengan memberi manfaat kepada orang lain. Jadi setelah bermanfaat untuk dirinya pada ya, seyogianya seorang muslim juga mulai memberi manfaat kepada orang orang lain yang ada di sekitarnya, yaitu salah satunya dengan cara bersedekah dari harta yang Allah titipkan kepadanya. Kemudian wasaibina wasaibat, laki-laki yang berpuasa dan wanita yang berpuasa, yaitu menahan lapar dan dahaga, tidak makan dan minum dari eh, terbit matahari, ya, dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Yang mana ini mencakup puasa yang sunnah ataupun yang wajib yang Allah perintahkan, yaitu puasa bulan Ramadan. Kemudian wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Itu wanita yang menjaga kemaluannya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan ini termasuk amalan saleh. Ketika dia menjaga dirinya untuk tidak zina ataupun
hal-hal yang mendekatkan dia kepada zina, maka dia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan di akhir ayat ini. Ya, berupa pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. Yaitu berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Baik ketika dia berdiri, ketika berbaring, ketika duduk, ketika di semua keadaan. Jadi zikir yang banyak. Zikir-zikir yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syariatkan. Zikir-zikir yang bisa menjaganya dirinya dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Apalagi ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang seorang wanita yang membangunkan suaminya untuk bisa sholat malam. Jadi ini zikir yang luar biasa, yaitu sholat. Ya. Idza staiqadha ar-rajul min al-lail wa ayqadha imra'atahu wa salliya rak'ataini kutiba min adz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Apabila seorang bangun di waktu malam, lalu dia bangun istrinya, ataupun kebalikannya, istri yang bangun, kemudian bangunkan suaminya, kemudian keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat, maka keduanya akan dicatat sebagai wadzakirin Allah katsira wadzakirat, sebagai pria dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 amalan ini apa ganjarannya? A'addallahu lahu maghfiratan wa ajran azima. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi maghfirah ini bentuknya dalam bahasa Arab namanya nakirah. Nakirah. Lawan dari ma'rifah. Ini menunjukkan besarnya ampunan tersebut. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'addallahu lahu maghfiratan 'azimah." Ya, wa ajran 'azimah. Allah menyediakan untuk mereka ampunan yang besar dan pahala yang besar. Subhanallah. Kemudian Allah lanjutkan, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasuluhu lahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi laki-laki ya, yang mukmin, dan tidak juga patut bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ayat ini itu berkenaan dengan uh, Abdullah bin Jahsh ya, dan saudarinya yang bernama Zainab bin Jahsh. Yang mana Zainab bin Jahsh ini dilamar oleh Nabi, bukan untuk Nabi, tapi untuk anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Lalu keduanya merasa berat karena mereka mengira bahwa Nabi itu melamar Zainab untuk dirinya. Maka ini sebuah kehormatan ya menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata untuk budaknya yang dimerdekakan, yaitu Zaid bin Harithah. Yang mana Zaid bin Harithah ini dulunya adalah budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam. Jadi Hakim bin Hizam ini kemudian menghadiahkan kepada Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi memerdekakannya dan mengangkatnya sebagai seorang anak, sampai terkenal dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Tentunya ini tradisi suku Arab di masa itu, dan eh, saat itu tidak mengapa dinisbahkan seorang kepada selain orang tuanya. Dan ayat-ayat setelah ayat ini membatalkan eh, hal tersebut, yang harus seorang itu dinisbatkan kepada orang tuanya yang melahirkannya. Gak boleh dinisbatkan kepada ayah angkatnya yang atau ibu angkatnya yang notabene
bukan yang melahirkan dia. Ya. Dan jadi kita mengetahui bahwasanya asalnya Zaid bin Harithah adalah seorang budak. Seorang budak yang dimerdekakan. Sehingga apa? Zaidah bintu Jahash. Yang notabene dia adalah sepupu Nabi SAW. Ya. Dia wanita Quraisy. Wanita yang mempunyai kedudukan yang tinggi ya Quraisy itu. Suku Quraisy. Dia putri dari Ubaybah bintu Abdul Muttalib. Dan Ubaybah saudari dari ayahnya Nabi Muhammad. Jadi masih masih ada kerabat ya. Masih ada kerabat. Dan eh, dia merasa ya saat itu orang Quraisy gak pantas untuk nikah dengan mantan budak. Sehingga dia merasa berat. Ya normal lah ya. Ya. Dan begitu juga saudara laki-lakinya. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai teguran bagi mereka. Teguran bagi mereka. Wa maka ada li mukminin yaitu eh, saudaranya Zainab wala mu'minatin yaitu Zainab idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan makna akhirah itu adalah pilihan. Jadi khiyarah itu bentuk masdar yang memiliki wazan fi'alah. Ini secara bahasa. Secara bahasa. Dan makna takhayyur sama dengan makna atiyarah. Yang maknanya adalah at-tatayur. Adapun ya, makna tatayur ya. Dan makna amrihim bin amrihim maka ada ibu bidin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakun lahu khiyaratu min amrihim. Lafaz min amrihim di sini kalau kita lihat secara bahasa ya, walaupun Quran itu bahasa yang mengikuti Al-Quran. Ya. Min amrihi. Karena apa? Karena datang setelah mufrad. Karena sebelumnya kan disebutkan mukmin dan mukminah dalam bentuk mufrad. Seharusnya kalau secara bahasa ya, itu mufrad juga. Karena lafaz mukmin dan mukminah pada ayat tersebut mukminin wala mukminatin dalam bentuk nakirah yang memberikan faedah keumuman sehingga maknanya kembali kepada seluruh kaum mukminin dan mukminah. Ya. Ini secara pembahasan secara bahasa. Tapi intinya adalah dari kisah ini kita tahu bahwasanya Nabilah yang meminta agar Zainab itu menikah dengan bekas budak yaitu Zaid. Jadi dalam konteks ayat ini eh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya itu merupakan keputusan Allah dan Rasul. Idza qadallahu wa rasuluhu amran. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Padahal kalau kita lihat konteksnya, yang meminta Zainab menikah dengan Zaid itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini adalah keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di akhir ayat, idza qadallahu wa rasuluh. Apabila Allah dan Rasulnya menetapkan. Jadi apa? Bisa diambil kesimpulan bahwasanya keputusan Nabi adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di Quran surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'il rasula faqad ata Allah." Barang siapa menaati Rasul, maka sungguhnya dia telah menaati Allah. Ya. Wa ma tawalla fama arsalnaka alaihi hafizah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Jadi keputusan Nabi merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Nabi merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, barang siapa bermaksiat kepada Nabi, maka dia telah bermaksiat kepada pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita lihat ayat setelahnya, akhir daripada ayat ini, terusan ayat ini, wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Ya.
Terkait dengan kata mubida, kata ini berasal dari fiil abadah. Yang secara bahasa terkadang datang sebagai fiil yang mutaaddi, yaitu membutuhkan objek. Terkadang juga sebagai fiil lazim, yang tidak membutuhkan objek. Objek. Dalam ayat ini, mubida datang sebagai fiil lazim yang tidak membutuhkan objek. Objek. Sehingga eh, maknanya bukan menjelaskan, namun jelas. Jadi ayat ini meskipun ya turun kepada Zainab itu Jahsh, yang mana pada akhirnya beliau menerima tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ditegur dengan ayat ini dan dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi, nah ini poin penting. Jangan dikatakan itu khusus bagi Zainab saja. Nah, ayat ini juga berlaku untuk umum. Karena apa? Karena hukum asal, hukum asal, ini kaidah penting ini. Hukum asal ayat-ayat dalam Al-Quran adalah bersifat umum. Ya, bersifat umum. Karena kadang-kadang suka ada yang menggunakan ayat Quran kemudian memberikan subhat gitu. Ah, ini kan sebab asbab nuzulnya Zainab, Zainab saja tidak berlaku untuk yang lain. Berarti yang lain boleh memaksiati Allah dan Rasulnya tidak. Jadi hukum asal ayat Quran adalah umum. Ya. Sedangkan sebab nuzul, sebab turunnya suatu ayat, ini ditujukan untuk memudahkan memahami ayat ayat tersebut. Ada kaidah mengatakan al-ibrah bi umubil lafaz la bi khususi as-sabab. Jadi ibrah ya, yang menjadi patokan dalam memahami suatu ayat adalah keumuman lafaz, keumuman lafaz dan bukan kekhususan sebabnya. Jadi, sebab nuzul suatu ayat merupakan makna yang qat'i dari salah satu kandungan ayat. Dikatakan makna yang pasti karena suatu ayat turun dengan sebabnya. Jadi, oleh karenanya ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa jika Allah dan Rasulnya sudah memberikan keputusan, wajib bagi orang yang beriman untuk melaksanakannya. Sehingga kalau kita membaca zikir pagi dan petang, ada di sana raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabiku. Ya, ada sedikit faedah tentang sebab nuzul yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Bahwasanya fi hadhil ayah dalilun balassun fi adal kafa'ata la tu'tabaru fil ahsabi wa innama tu'tabaru fil adyan khilafan li Malik wa Syafi'i wal Mughirah wa Sahdun. Ayat ini merupakan dalil bahkan nas secara tegas beliau menyebutkan oleh Qurtubi bahwa kafa'ah kesetaraan dalam nasab merupakan hal yang tidak dianggap dalam pernikahan. Kesetaraan yang dianggap eh, dalam pernikahan adalah masalah agama. Dan ini pendapat ini berseberangan dengan Al-Imam Malik, Syafi'i dan Mughirah dan juga Sahdun. Wadhalika anna al-mawali tazawwajat fi Quraisy. Tazawwaja Zaidun Zainab bint Jahsh. Tazawwaja al-Miqdad bin Aswad Duba'ah bint Zubair. وزوج أبو حذيفة سالما بن فاطمة بنت الوليد بن عتبة. تزوج بلال أخت عبد الرحمن bin Auf. Dan dalil ini, dalil pendapat ini diambil dari apa yang terjadi pada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya para mantan budak mereka itu menikahi wanita-wanita Quraisy. Contohnya, yang sekarang kita bahas di surat ini Zaid bin Harith. Dia budak, menikah Zainab bintu Jahsh, ya, wanita Quraisy.
Kemudian ada Al-Miqdad bin Aswad. Menikah dengan Duba'ah binti Zubair. Kemudian ada Abu Hudzaifah. Menikah, dia menikahkan Salim. Itu dengan Fatimah binti Al-Walid bin Utbah. Kemudian juga Bilal itu juga menikah dengan saudari Abdurrahman bin Auf. Dan ayat ini merupakan dalil bahwasanya tidak mengapa seorang yang bukan dari kalangan Ahlul Bait, ya, Ahlul Bait itu menikah dengan Ahlul Bait karena yang menjadi patokan adalah agama. Inna akramakum indallahi atqakum. Di surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau kita lihat ayat ini ayat sebagai bata terhadap orang-orang yang mengharapkan. Ya. Nah, kalau mengharapkan bahaya. Bagi seorang yang bukan dari kalangan Ahlul Bait untuk menikah dengan Ahlul Bait. Mereka mengatakan bahwa lelaki yang bukan dari kalangan Ahlul Bait apabila menikahi perempuan syarifah di kalangan Ahlul Bait, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah sampai hari kiamat, sampai ia bisa mengembalikan keperawanan. Tentunya ya hal ini jelas bertentangan eh, dengan agama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Dan kalau kita lihat misalnya Umar bin Khattab, bukan dari kalangan Ahlul Bait, namun dia menikah dengan Ummu Kulsum, putrinya dari Ali dan Fatimah. Utsman bin Affan, ya, beliau menikah dengan dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah. Ya, setelah Ruqayyah meninggal, menikah dengan Ummu Kulsum. Sampai dia di apa digelari dengan Dzulnurain, itu memiliki dua cahaya karena menikah dengan eh, dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini poin penting ya bagi orang tua untuk diperhatikan. Ya. Jadi menjadi patokan adalah agama. Akan tetapi tentunya ada sisi lain yang perlu diperhatikan di kalangan hubungan antara suami istri. Bukan sebagai syarat dan pernikahan, namun sebagai bahan pertimbangan demi terwujudnya kemaslahatan. Itu lain soal. Lain soal. Misalnya demi kemaslahatan, sepertinya ini kurang cocok dan segala macam. Itu lain soal. Tapi kita harus kedepankan agama dari sebuah syarat-syarat yang lainnya. Kalau sekedar pertimbangan itu lain soal. Oleh karenanya perlu menjadi perhatian kita semuanya sebagai orang tua untuk mengedepan agama, apalagi kalau misalnya lelakinya agamanya bagus, walaupun dia orang-orang biasa saja, kalau laki agamanya bagus, insya Allah dia bisa membawa putri-putri kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala, surga dunia dan surga akhirat. Para hadirin di rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh masuk kepada poin yang lain berkenaan dengan eh, hukum anak akad, hukum anak akad. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa ittaqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi alaik an'amta alaihi amsik alaika zaujaka wattaqillah. Dan ingatlah ketika engkau mengatakan kepada orang yang Allah telah limpahkan Allah orang yang Allah telah limpahkan nikmat kepadanya dan juga engkau telah memberi nikmat kepadanya, maksudnya Zaid bin Harithah. Amsik alaika zaujak. Tahanlah istrimu itu. Wattaqillah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa? Wa tukhfi fi nafsik wallahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahwa takhsha. Sedangkan apa? Engkau itu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang eh, Allah akan menyatakannya. Ya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah yang lebih berhak untuk kamu takut. Maka Allah sebutkan ya, Zaid di dalam Al-Quran, فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Dan maka tatkala Zaid
telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya menceraikannya dan selesai idahnya, maka kami kawinkan, Allah sendiri yang mengawinkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab binti Jahsh, supaya tidak ada keberatan bagi seorang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Nah, ini untuk membatalkan anggapan bahwasanya istri anak angkat itu tidak boleh dinikahi. Ya. Seolah-olah anak angkat itu anaknya. Nah, ini ayat yang membatalkan itu. Yaitu pada pada apabila anak-anak itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istri yang menceraikannya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Inilah ayat ini Allah beritakan kepada Nabi untuk mengingat perkataan beliau kepada seorang yang telah Allah beri nikmat kepadanya. Ya. Dan Nabi juga beri nikmat kemerdekaan kepadanya, ya, dari perbudakan, yaitu kepada Zaid bin Harithah. Disebutkan bahwasanya Zaid bin Harithah itu mengadu kepada Rasulullah SAW perihal rumah tangganya yang tidak berjalan dengan baik. Ya. Di antara Zaid yang dikeluhkan oleh Zaid adalah tentang perangai istrinya yang berkata-kata kasar kepadanya dan ia bermaksud untuk menceraikannya. Maka seketika itu Nabi berkata kepada dia agar tidak menceraikannya dan agar dia bertakwa kepada Allah dan tidak mengumbar aib dari Zainab istri. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan dalam hati beliau tentang apa yang telah Allah wahyukan kepada beliau, yaitu menikah dengan Zainab itu Jahash setelah diceraikan oleh Zaid. Ya. Nabi menyebutkan hal tersebut karena kekhawatiran beliau akan perkataan orang-orang munafik, cercaan mereka, bagaimana di Nabi menikahi istri anak angkatnya. Atas hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya dan Allah merapakan apa yang beliau sembunyikan. Dan bahwasanya Allah lah yang lebih patut duduk ditakuti. Maka ketika Zaid setelah selesai dengan hajatnya, maksudnya menceraikan Zainab, dan Zainab sudah selesai masa idahnya, maka Allah sendiri yang menikahkan nabinya dengan Zainab agar menjadi teladan dalam membatalkan adat daripada adat jahiliyah, yaitu larangan menikah dengan mantan istri anak akad setelah terjadi perceraian. Ya. Dan ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini terdapat hikmah yang agung sekali, hikmah yang besar tentang penghapusan adat orang jahiliyah yang tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena apa? Karena anak angkat itu berbeda dengan anak kandung. Nasabnya tidak boleh disadarkan kepada bapak angkatnya. Dan dia juga tidak mewarisi harta harta dari bapak angkatnya. Karena dia bukan dari apa namanya? Dari sulbinya dia, bukan dari keturunan nasabnya dia. Maka diperkenankan seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan anak angkatnya. Jadi dua hal yang dibantah, dibatalkan, yaitu mengangkat anak angkat menjadi dinisbatkan kepada bapak angkatnya, dan juga membatalkan tentang tidak bolehnya menikahi istri daripada anak angkat. Dan banyak kasus seperti ini, seperti misalnya ada yang menyatakan bahwasanya bulan Syawal itu bulan yang kurang bagus untuk menikah. Tapi ternyata Nabi menikah dengan Aisyah pada bulan bulan Syawal. Dan beliau juga bergaulinya pada bulan Syawal. Dan ini tersebar tentang menikah di bulan Syawal itu terjadi kesialan dan segala macamnya. Dan Nabi malah melakukan pada saat itu untuk membatalkan eh, keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah. Contoh lain adalah anggapan bahwasanya umroh di bulan Dzulqa'dah itu merupakan kemungkaran. Maka dibantah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memberitakan para sahabatnya untuk melaksanakan ibadah umrah pada bulan Dzulqa'dah. Mereka berangkat dari Madinah 25 Dzulqa'dah sampai Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Kemudian Nabi beritakan suruh sahabatnya agar melaksanakan umrah. Maka Nabi beritakan para sahabat untuk mendatangi istri-istri mereka sebelum berangkat ke Mina. Tentu ini perkara yang bertolak belakang dengan tradisi mereka saat itu. Dan ini adalah metode yang diterapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meluruskan keyakinan-keyakinan yang keliru. Sehingga apa? Kalau kita ada keyakinan tentang hari naas dan segala macamnya, dan ini sesuatu yang tidak benar. Semua hari itu bagus. Ya, ya semua hari bagus.
Baik, setelah masa idah Zainab selesai, maka Nabi memberitakan Zaid untuk pelamar Zainab untuk nikah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini memang ujian yang berat bagi Zaid, ya, udah diceraikan kemudian dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ya apa namanya, ini terdapat pelajarannya besar bagaimana Zaid walaupun berat, tapi ini karena perintah Allah dan Rasulnya, ya tidak mengapa. Mungkin ini yang terbaik baginya. Dan Zaid itu adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sampai anaknya Usama yang bernama Usama bin Zaid itu sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Para hadirin dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ini menjelaskan betapa beratnya yang dialami oleh Zaid. Ya. Yang pertama, penisbatan dia kepada Nabi Muhammad, Zaid bin Muhammad itu apa namanya, dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia disebut kepada ayah, yaitu Harithah. Kemudian dia bercerai juga dengan Zainab yang notabene tidak, mungkin dia terjadi masalah ya di dalam keluarganya, dia ceraikan. Eh, Kemudian dia diminta menikahkan mantan istri itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak angkatnya. Tapi ternyata, subhanallah, Al-Quran menggambarkan tentang kesabaran Zaid sampai kesabaran itu membawa dirinya untuk diagungkan namanya di dalam Al-Quran. Sungguh ini nama yang dibaca sampai akhir akhir zaman ada di dalam Al-Quran. Ini merupakan kemuliaan. Setelah kesabaran, dia menerima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk dirinya. Ya. Jadi ternyata kesabaran selalu menimbulkan sesuatu yang baik. Jika kesabaran itu dia tujukan eh, kepada Allah dan menerima kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala eh, tetapkan. Sebagaimana terjadi juga pada Ubay. Ketika disebutkan dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ubay, Inna Allah amarani an aqra'a alaika. Sesungguhnya Allah memberitakan kepadaku, ya, untuk membacakan kepadamu, untuk beri salam kepadamu. Ubay berkata, eh, Qal Allahu sabbari laka. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut namaku, ya, kepada Anda? Rasulullah menjawab, Allah Allah sabbaka li. Allah menyebut namaku kepadamu. Maka Ubay menangis, nangis karena bahagia. Ya. Namanya disebut oleh Raja, pemilik langit dan bumi, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Zaid, yang Allah cantumkan namanya di dalam Al-Quran. Ini sebuah kemuliaan dan kebahagiaan yang tak terhingga, yang dibaca ayat ini sampai hari hari kiamat. Dan ini semua berbekal dari kesabaran. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada ala Nabi min harajin fi ma faradallahu lah. Sunnatullahi fil ladina khalau min qabl wa kana amrullahi qadara maqdura. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah pada nabi-nabi yang telah terdahulu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan, maka bagi Nabi melaksanakan, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung memerintahkan kepadanya, maka tidak boleh ada keberatan di sana. Alladzina yuballighuna alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Ya, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka takut kepadanya dan mereka
tiada merasa takut kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya tidak ada dosa bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam suatu urusan yang telah Allah halalkan, yaitu menikahi mantan istri anak akad. Jadi tidak ada dosa baginya. Nah, walaupun nanti celaan-celaan itu ada, apalagi dari orang munafik, dan ini akan tampak siapa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan di dalam hati-hati mereka kemunafikan. Dengan apa ucapan-ucapan mereka menghina Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengikuti para nabi sebelumnya. Dan beliau bukanlah yang pertama kali melakukan di antara para rasul. Dan para rasul sebelum Nabi juga mereka juga berpoligami. Mereka menikah dengan banyak istri. Dan ini perkara yang biasa ya di kalangan para nabi yang juga menjadi sunatullah yang ada di muka bumi ini. Jadi ayat ini juga menjelaskan bahwasanya pelaksanaan pernikahan ini dan pembatalan pengangkatan anak di masa Nabi, di mana Nabi tidak mempunyai pendapat dan pilihan lain dalam ini. Karena apa? Karena langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini sesuatu yang harus dilaksanakan dan tidak mungkin ditolak oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini halal, ya, halal, tidak. Jadi sesuatu yang halal itu jangan membuat diri kita berat, jangan membuat diri kita sukar untuk melakukannya. Ya, kalau memang itu perintah Allah dan Rasulnya langsung. Dan di sini Allah sendiri yang menikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahsh. Maka ada Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alim. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terdapat dua pendapat ya di kalangan ahli tafsir tentang maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukanlah eh, bapak kandung anak-anak kalian. Jadi Nabi juga bukan bapak kandung dari Zaid bin Harithah. Sehingga apa? Sehingga dianggap tidak boleh menikahi istri dari anaknya, anak akatnya itu. Adapun empat putra Nabi Ibrahim, putra beliau ya, yaitu Ibrahim, Qasim, Tayyib, Utahar, dan empat putranya ini meninggal sebelum dewasa. Ya. Sehingga diartikan bahwasanya Nabi Muhammad bukanlah bapak kandung anak-anak kalian. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya maksud dari ayat tersebut adalah Nabi bukanlah bapak angkat dari seorang pun di antara kamu. Dan Allah alam disebutkan oleh eh, apa namanya Ustaz Firanda, beliau menyatakan bahwa pendapat ini pendapat yang benar. Adapun makna wa khataman nabiyyin yaitu penutup para nabi, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Semua orang yang mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW berdasarkan ayat ini adalah batil, adalah bohong, adalah dusta. Karena Nabi adalah penutup para nabi. Ya. Dan banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Beliau SAW menyebutkan, yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menyebutkan inna mathali wa mathal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan. Jadi perumpamaanku dan Nabi sebelumku itu seperti seorang yang bangun sebuah rumah.
fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labidatin min zawiyatin. Ya, dia membaguskannya, memindahkannya kecuali ada satu tempat lubang batu bata yang tertinggal yang belum terselesaikan. Ya, yang berada di dinding samping rumah tersebut. Faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi labidah. Lalu manusia mengelilinginya dan mereka terkagu-kagu sambil berkata, kalau seandainya ada orang yang meletakkan batu bata di tempat ini, maka akan menjadi lebih bagus gitu. Maka beliau bersabda, fa'ana al-labidatu wa ana khatamut nabiyyin. Maka akulah ya, batu bata itu dan akulah penutup para para nabi. Di sabda beliau yang lain, beliau menyebutkan wa innahu sayakunu min ummati kadzabun thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun al-anbiya la nabiyya ba'di. Sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 orang pendusta. Semuanya mereka mengaku menjadi nabi. Padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah. Jadi ini adalah konsekuensi bahwasanya beliau uh, membawa risalah yang terakhir yang mana risalah ini umum untuk seluruh umat manusia dan cocok untuk seluruh zaman. Ya. Jadi nabi yang terdahulu diutus itu khusus untuk umat-umat umat-umat saja. Sementara Nabi kita Muhammad SAW mempunyai khususan bahwasanya risalahnya itu umum dan cocok diterapkan untuk sepanjang waktu sampai hari kiamat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Titu khamsan lam yutahudda ahadun qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada orang sebelumku. Nusirtu birra'b basirata syahr. Aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan. Ya. Ketakutan mereka sejauh 1 bulan perjalanan. Yang pertama. Yang kedua, waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu shalah falyusalli. Kemudian dijadikan bumi itu untukku sebagai tempat yang suci, tempat sujud dan suci. Maka di mana saja seorang dari umatku mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Kemudian juga yang ketiga, eh, wa uhillat liya al-magharib wa lam tahilla li ahadin qabli. Kemudian dihalalkan untukku harta rampasan perang, ghanimah, yang tidak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku, nabi-nabi sebelumku. Kemudian wa itu asy-syafa'ah, dan aku diberikan hak memberi syafaat. Wa kana nabiyyu yang kelima yub'atsu ila qaumihi khassa. Diutus untuk kaumnya. Sedangkan wa bu'itsu ila nasi abah, dan aku diutus untuk seluruh manusia. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ini kita mengetahui bahwasanya uh, nabi kita adalah nabi yang terakhir. Sehingga apa? Siapapun yang mengaku nabi, ya, mereka adalah para pendusta. Jadi kita berhak untuk tidak percaya tentang hal tersebut dengan dalil ini. Inilah beberapa uh, hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini berkenaan dengan sifat-sifat orang mukmin yang menjadikan mereka mendapatkan ganjaran yang besar, pahala yang besar si Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya mereka bisa dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil salah satu daripada sifat-sifat ini sehingga kita bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Kemudian tentang hukum anak angkat yang mana telah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperkenankan seorang menisbatkan ya bukan anak kandungnya kepada dirinya, bahkan istrinya pun uh, itu halal ya untuk bapak akadnya kalau sudah diceraikan seperti yang terjadi pada Zaid. Dan kesabaran Zaid ya di dalam menjalankan perintah ada Allah dan Rasulnya menjadikan namanya itu tercantum di dalam Al-Quran, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting juga kita untuk
mencontoh hal ini untuk bersabar. Selain juga kita eh, mencontoh Zainab tentang penerimaannya dia terhadap keputusan Allah, Allah dan Rasulnya, ya, ketika disuruh menikah dengan Zaid. Kemudian kita mengetahui juga bahwasanya Nabi kita adalah Nabi yang terakhir, dan siapapun yang mengaku sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pendusta. Sehingga apa? Risalah atau agama yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu agama yang untuk seluruh umat, dan juga agama yang cocok yang bisa diterapkan sampai akhir zaman. Sehingga apa? Membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya itu kan di Arab itu cocok untuk pejabat, itu tidak cocok buat sekarang. Jadi terbantahkan dengan ayat ini. Inilah mudah yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan ikhwan sekalian. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.